Itu kayak orang lagi pesta pora kemenangan, tiba-tiba AHY datang dan merusak pesta itu dengan menyatakan bahwa kemenangan itu nggak benar alias palsu. Hai guys, kita bertemu lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ketika Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pengusung Prabowo, kita sudah bisa memprediksi bahwa pasti akan ada gejolak-gejolak yang akan mewarnai hubungan Demokrat, Prabowo, dan partai-partai lainnya. Demokrat ini kan partai oposisi, lalu sebelumnya mengusung perubahan ketika masih mengusung Anies ya. Bergabungnya Demokrat ke kubu Prabowo itu dinilai untuk menyelamatkan kepentingan elektoral partai. Sementara Prabowo sendiri katanya mau melanjutkan semua program Presiden Jokowi. Apalagi sesudah itu anak Jokowi, Gibran, yang dipilih menjadi cawapres Prabowo. AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mesti menahan diri. Walaupun pingin banget kan jadi cawapres sejak di koalisinya Anies ya sebelumnya. Jadi posisi Demokrat di dalam koalisi Prabowo ini sebenarnya nggak enak banget ya. Ketua umumnya nggak dapat posisi cawapres. Yang diusung pun perubahan yang berlawanan dengan program-programnya Jokowi. Akhirnya, beberapa benturan pun tidak terhindarkan. Nggak enak banget pokoknya. Apalagi Demokrat kan sudah kenal watak aslinya Prabowo. Tinggal nunggu emosinya meledak aja, pasti bikin blunder. Tapi mau gimana? The show must go on. Elektabilitas partai jadi taruhannya. Demokrat pun terlihat mendukung Prabowo, tapi menjaga jarak dengan Jokowi. Ini terlihat dari berbagai spanduk atau baliho yang dipasang oleh Demokrat. Di baliho itu ada foto Prabowo dan AHY tanpa foto Gibran. Bahkan ada bocoran dari bekas kader Demokrat bahwa SBY sebenarnya tidak setuju dengan majunya Gibran jadi cawapres Prabowo terkait dengan pelanggaran etik di MK. Tapi kan udah kepalang basah gabung di sana. Jadi Demokrat ya jalan aja. Saya kira Demokrat juga dalam posisi harap-harap cemas ya. Ngarepin dapat pengaruh dari elektabilitas Prabowo, tapi nggak mau terlalu berdekatan dengan Jokowi. Tapi cemas juga kalau Prabowo blunder. Lalu elektabilitasnya rusak dan mempengaruhi elektabilitasnya Demokrat. Dan ternyata ketakutan Demokrat pun malah kejadian ya. Dalam debat perdana Capres, emosinya Prabowo meledak tak terkendali, yang kemudian disusul dengan kehebohan ucapan Prabowo, dasmu etik. Gak cuma itu, blunder ini ditambah lagi dengan Prabowo membawa-bawa Banyumas untuk mengklarifikasi penyebutan dasmu itu. Ya jelaslah nambah blunder lagi. Saya kira blunder Prabowo ini pasti mendapat tanggapan yang ramai di internalnya Demokrat. Pasti ada yang membandingkan kualitas Prabowo dengan SBY yang pernah jadi presiden sampai 2 periode. Tapi mau gimana lagi? Ya sudahlah, ditelan saja. Harap-harap cemas masih menyelimuti Demokrat ketika mendekati debat perdana Cawapres. Gimana kalau Gibran performanya jelek? Gimana kalau Gibran bagus? Di mana keduanya itu sama-sama tidak menguntungkan Demokrat. Kalau penampilan Gibran jelek, nanti bisa mencemari elektabilitas Demokrat. Sementara kalau Gibran tampil bagus, ya nggak baik juga buat AHY. Ketutupan sama bagusnya Gibran dong ya. Kan sesama anak presiden ya. Kan kalau Gibran tampil bagus, publik akan menilai, oh panteslah Gibran yang dipilih jadi cawapres, bukan AHY. Karena Gibran memang lebih baik dari AHY. Kan begitu. Oleh sebab itu, sebelum debat cawapres berlangsung, keluar pernyataan yang sengaja dibuat untuk cari perhatian, untuk bikin heboh dari petinggi Demokrat, Andi Arief. Disebutlah bahwa menurut Undang-Undang Dasar, Wakil Presiden itu ban serep, nggak punya kewenangan sendiri, sehingga debat cawapres itu hanyalah pepesan kosong, nggak diperlukan. Memang pernyataan ini mengundang tanggapan dari kubu Ganjar dan kubu Anies,
Tapi buat kubu Prabowo, semua bungkam di sana. Mungkin karena paham bahwa Demokrat lagi kesel karena ketuanya tidak akan tampil dalam debat cawapres, melainkan Gibran. Tapi mau keluar dari koalisi juga bukan langkah yang strategis. Jadi akhirnya Demokrat terperangkap sendiri, ngedumel sendiri, kesel sendiri. Kasihan juga ya. Sesudah debat-debat selesai, terbitlah survei-survei. Yang sudah dipastikan pasti memenangkan Prabowo ya, bahkan sampai mencapai angka 50-an persen. Sebagaimana publik paham bahwa survei-survei itu patut dicurigai kebenarannya, maka Demokrat juga paham. Oke lah, survei-survei itu untuk mengangkat citra Prabowo. Tapi bagaimana dengan partai-partai pendukungnya? Dalam survei Litbang Kompas yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, yang dirilis sehari sebelum debat perdana Capres, angka Partai Demokrat anjlok banyak. Demokrat hanya mendapat angka 4,5%. Padahal di bulan Agustus sebelumnya, angka Demokrat itu ada di angka 7%, turun 2,5%. Kemudian dalam survei indikator politik yang juga dimenangkan oleh Prabowo, angka Demokrat juga hampir sama, 4,4%. Begitu pula dalam hasil survei CSIS, Demokrat mendapat angka 4,8% saja. Padahal angka Partai PAN, teman sekoalisinya, naik jadi 5,2%. Bahkan dalam hasil survei LSI Deni JA, angka Demokrat hanya mencapai 3,6%, kalah jauh dengan PKS yang bisa tembus 5 besar. Sementara Gerindra menyalip PDIP jadi yang teratas, walaupun dengan beda tipis 0, saja. Kita sih sempat kaget ya ketika angka Prabowo mulai terlihat naik di survei. Lalu kita mulai paham dengan strategi itu. Ya sudahlah, biarkan saja. Toh Prabowo sendiri pernah bilang kalau hasil survei tergantung yang bayar. Mau sampai 50% silakan saja. Toh selama masa kampanye, sambutan rakyat terhadap Pak Ganjar maupun Pak Mahfud itu selalu meriah. Pak Ganjar lagi lari pagi saja banyak yang menyapa. Yang penting kan situasi nyata di lapangan. Beda dengan Demokrat yang merupakan bagian dari kubu Prabowo. Harusnya Demokrat dapat juga dong efek positif dari angka Prabowo yang tinggi itu. Tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Jadi ketika Prabowo Gibran berpesta pora merayakan kemenangan dalam survei, AHY dan Demokrat kayaknya jadi manyun sendiri di pojokan. Kesel banget kali ya. Saya kira kenyataan pahit ini membuat sang ketua umum, AHY, jadi nekat. Soalnya kan Prabowo banyak blunder saja, di survei angkanya malah naik. Demokrat sama sekali tidak kena efek positifnya. Mengapa nggak sekalian aja Demokrat mengambil langkah sendiri, seakan bukan jadi bagian koalisi pengusung Prabowo? Apa yang terjadi? Hari Jumat lalu di Makassar, setelah acara konsolidasi Partai Demokrat, AHY memberikan pernyataan di depan para awak media bahwa Demokrat tidak percaya dengan hasil survei yang sudah beredar itu, dengan alasan bahwa Demokrat punya survei sendiri. Demokrat tidak percaya pada hasil survei, disebut AHY seolah-olah merendahkan semangat Demokrat. Padahal survei-survei yang dimaksud oleh AHY itu yang memenangkan Prabowo Gibran. Artinya, menurut Demokrat, survei itu tidak valid, enggak benar. Artinya, kemenangan Prabowo Gibran dalam survei-survei itu juga enggak benar kan? Padahal pihak Prabowo sampai para buzzernya sangat bangga dengan hasil survei itu. Itu kayak orang lagi pesta pora kemenangan, tiba-tiba AHY datang dan merusak pesta itu dengan menyatakan bahwa kemenangan itu enggak benar alias palsu. Ini bisa disebut sebagai sebuah pemberontakan oleh Demokrat. Bahkan sangat terlihat ya di acara Demokrat di Makassar itu. Dalam pidato politiknya, AHY disebut tidak terlihat jor-joran untuk Pilpres. AHY lebih fokus pada pemenangan partai di Pileg.
Kabarnya AHY hanya satu kali saja menyebut nama Prabowo dalam pidatonya. Sedangkan nama Gibran sama sekali tidak pernah disebut oleh AHY. Wah, ini gimana dong? AHY seperti menyabotase kemenangan Prabowo di dalam survei-survei yang sudah beredar. Ini sebuah manuver yang merusak. Dan saya nggak yakin kalau AHY atau Demokrat akan berhenti cukup di situ saja. Saya kira selanjutnya kita akan melihat manuver-manuver lain yang tidak bisa didiamkan saja oleh Prabowo. Kayaknya di dalam mungkin sudah gontok-gontokan ya, hanya belum kelihatan dari luar. Bagaimana pendapat teman-teman? Ya kita jadi penonton saja. Sembari terus semangat mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Gaspol Ganjar Mahfud. Begitulah kura-kura.